Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran daring hari ini. Khusus hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ya. Operasi hitung itu terdiri dari 4 macam. Ya. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Kita bahas satu persatu ini ya, karena di masing-masing operasi hitung ini ada sifat-sifatnya ya. Kita bahas yang pertama, yakni tentang penjumlahan. Di dalam penjumlahan ini terdapat beberapa sifat-sifat ya. Penjumlahan itu memiliki sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup ya. Maksudnya tertutup di sini adalah menjumlahkan dua bilangan bulat itu hasilnya juga bilangan bulat ya. Kalau misalkan ada A ditambah B itu hasilnya adalah C ya. Contoh pada bilangan, kalau ada 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 ya. Jadi penjumlahan dua bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Itu maksudnya sifat tertutup. Ini kalau contohnya pada bilangan yang positif saja ya. Bagaimana kalau contohnya pada bilangan negatif ya. Misalkan saya punya min 3 ditambah 4. Jadi cara menjumlahkan bilangan yang negatif dengan positif itu adalah kita misalkan caranya ya. Min itu kita misalkan dengan hutang ya. Sedangkan plus ini ibaratkan dengan membayar ya. Membayar itu plus. Sehingga kalau ada hutang 3 dibayar 4, pasti yang sisa adalah bayarnya. Kalau bayarnya yang sisa berarti dia positif ya. Berarti min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Oke, kita ke sifat yang kedua pada penjumlahan itu adalah sifat komutatif ya, atau pertukaran ya. Contohnya, misalkan saya punya A ditambah B itu sama hasilnya dengan B ditambah A ya. Kalau misalkan pada bilangan, kalau ada 3 ditambah 4 itu sama hasilnya dengan 4 ditambah 3. 3 ditambah 4 itu hasilnya 7. 4 ditambah 3 pun hasilnya juga 7. Jadi sama-sama hasilnya 7 ya. Itu yang disebut dengan komutatif ya. Atau misalkan pada bilangan plus minus ya. Misalkan saya punya di sini min 2 ditambah 5 itu akan sama hasilnya dengan 5 ditambah dalam kurung min 2 ya. Nah tadi sudah saya bahas yang ini ya. Kalau ada utang 2 dibayar 5 itu berarti hasilnya 3 ya. Sisa bayarnya 3. Nanti kalau sisa bayarnya 3 berarti positif ya. Nah sekarang kalau bentuknya begini berarti ada unsur perkalian di sini ya. Jadi di sini berlaku kalau ada plus dikali plus itu plus, plus dikali min itu min, min dikali plus itu min, dan min dikali min itu plus. Di sini berlaku plus sama min, berarti yang ini ya. Nah, ketika ada plus dengan min berarti akan berubah menjadi min. Sehingga di sini dia berubah menjadi 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3. Sehingga di sini sama ya. Nah, jadi di dalam penjumlahan itu berlaku sifat komutatif ya. Kita ke sifat yang ketiga itu sifat asosiatif ya, atau pengelompokan.
Misal kalau ada dalam kurung A ditambah B kemudian ditambahkan C, ini bisa juga ditulis dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C ya. Bisa dibalik seperti ini ya kurungnya. Contoh kalau pada bilangan misalkan ada 3 ditambah 4 ya, kemudian ditambah 2 itu sama hasilnya dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Kita cek ya. 3 ditambah 4 itu 7, 7 ditambah 2 itu hasilnya 9. Nah, yang ini juga kita cek. 4 ditambah 2 itu 6. Ya, kita utamakan yang kurung dulu ya. 4 ditambah 2 itu 6, ditambah 3 juga hasilnya 9. Begitu juga kalau misalkan bilangannya ada yang negatif ya. Misalkan saya punya di sini min 2 ditambah 3 kemudian ditambah 5 ya. Di sini juga kita rubah juga dengan min 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 5. Kita cek ya sama apa enggak hasilnya. Ingat tadi utang 2 dibayar 3 berarti hasilnya 1, sisa bayarnya 1 ya. Ditambah 5 itu hasilnya 6. Kita cek yang sebelah sekarang. Di sini sudah ada 3 tambah 5 berarti min 2 ditambah 3 tambah 5 itu 8 ya. Nah kalau kita cek sekarang yang ini utang 2 dibayar 8 itu sisanya 6. Berarti ini di sini berlaku sifat asosiatif ya. Jadi ketika kita pindah kurungnya itu juga hasilnya tetap sama. Oke, kita ke sifat yang keempat yaitu tentang pada penjumlahan juga terdapat unsur identitas ya. Jadi di sini kalau ada penjumlahan dengan angka 0 pasti hasilnya bilangan itu sendiri ya. Misalkan ada A ditambah 0 meskipun dibalik juga 0 ditambah A itu tetap hasilnya A ya. Itu yang disebut dengan unsur identitas. Kalau pada bilangan misalkan ada 2 ditambah 0 atau dibalik 0 ditambah 2 itu tetap hasilnya 2. Jadi itu yang dimaksud dengan unsur identitas ya. Patokannya adalah yang 0 ini ya. Kemudian yang terakhir, penjumlahan itu memiliki sifat inverse. Inverse ini artinya kebalikan ya. Kebalikan atau lawan ya. Semisal saya punya di sini bilangan A. Lawan dari A ini adalah min A ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau ada plus sama min ini hasilnya min ya. Jadi di sini bisa kita rubah dia menjadi A min A itu hasilnya 0. Jadi inverse itu hasilnya 0 ya. Atau kalau kita balik ada min A ya, ada negatif A, lawan dari A itu adalah A ya. Jadi tetap ini min A ditambah A juga hasilnya 0. Itu maksudnya inverse ya. Jadi kita jumlahkan dengan lawan dari A itu sendiri. Contoh pada bilangan ya. Misalkan saya punya angka 3 di sini. Lawan dari angka 3 itu adalah min 3. Ya, berarti penjumlahannya dengan min 3 ini hasilnya 0. Dari mana dapat 0? Seperti yang ini ya, dikalikan dulu plus kali min itu hasilnya min ya. Berarti 3 kurang 3 berapa? Ya, 0 ya. Atau kita balik sekarang min 3 kemudian ditambah, nah lawan dari 3 min 3 itu adalah 3. Utang 3 dibayar 3 itu juga hasilnya tidak punya bayar, tidak punya hutang juga ya, tetap hasilnya 0. Jadi itu yang disebut dengan inverse. Inverse itu lawan ya, penjumlahan itu adalah lawan dari bilangannya itu sendiri.